Kami bersyukur kan kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mampu memberikan pertolongan, yang senantiasa hadir dalam setiap kesulitan, di saat kesukaran, di saat pencobaan, di saat kami menghadapi apapun juga, Engkau selalu ada untuk kami, Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa iman kami menjadi kuat dan teguh di tengah badai kehidupan pada saat ini. Maka itu ya Bapa, ajari kami terus untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh bersama-sama melihat akan anugerah-Mu. Sehingga dan demikian ya Bapa, perjalanan kehidupan kami semakin hari semakin serupa dan Kristus. Dan perjalanan hidup kami semakin hari boleh menjadi terang dan garam, mampu memancarkan kasih karunia Tuhan, sehingga menjadi saksi yang hidup. Saat ini kami ingin belajar firman-Mu, mari Roh Kudus singkapkan segala perkara yang masih terselubung, segala perkara yang belum terpahami, sehingga kami boleh dimengerti, kami boleh dibuat menjadi orang-orang yang memahami, dan nantinya kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu sebagai saluran daripada pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, bulan ini tema besar kita membangun hidup berintegritas. Ya. Membangun hidup berintegritas. Nah, memang untuk tahun ini tema besar kita adalah membangun karakter ilahi. Bapak Ibu berbicara tentang integritas. Kata integritas itu sesungguhnya dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi kata aslinya itu bukan dari Indonesia, tetapi dari bahasa Latin. Integritas itu dari bahasa Latin integre. Nah, kata integre itu berarti utuh, bulat, bunder, seser. Oh gitu ya. Nah, untuk bisa memahami tentang integritas ini, lalu untuk melihat apakah kita ini berintegritas atau tidak, saya kepingin mari kita akan merespon tentang ini. Kalau satu hari, misalnya, kalau Bapak Ibu pernah malam-malam ke nasi kucing yang paling terkenal, itu di daerah Gajah Mada, di daerah Wat Gandul, itu ada yang tahu? Pak Sugi, ya. Tapi sekarang udah almarhum itu ya. Nah, di situ itu kalau namanya makan nasi kucing, itu uyel-uyelan kayak semut lagi ngerubungi makanan gitu, rame begitu. Nah, lalu kemudian kita makan. Wah, anak saya itu kalau ke situ, ya misalnya pulang dari Jakarta atau yang di Cikarang ke situ, kemudian minta makan di situ. Nah, kadang-kadang gorengannya itu untuk dia sendiri sampai habis 20 biji. Wah, saya 10. Dan saya ini kurban, Bapak Ibu. Gigi saya itu potol gara-gara makan tempe mendoan di situ. Tak cokot, tak kretek, aduh mateng ya. Tak lihat, lah kono copot gigi saya. Oke, kita makan di situ. Ya. Kemudian kita bayar. Nah, setelah kita bayar, kemudian kita pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kita ingat, loh, tadi aku makan gorengannya itu 25. Kok saya ngomongnya 22? Saya mau tanya, Bapak Ibu kira-kira mau balik lagi untuk melunasi itu, atau nunggu nanti kalau saya makan di situ lagi mau tak tambah lagi? Nunggu ke sana lagi, ya itu. Jadi, oke, itu satu kasus. Kemudian yang lain, misalnya gini,
Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang itu yang pacaran itu sampai 2-3 kali, bahkan sampai 5-10 kali ya. Kalau saya 1 kali aja udah cukup lah. Sing konangan tapi. Nah, tiba-tiba kita ini di SMS oleh mantan kita. Di SMS, Mas, nanti bisa enggak kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, pas kita lagi kerja gitu. Waduh, saya lagi kerja nih. Ya nggak apa-apa lo pulang kerja lah gitu. Ya wis bisa, oke. Gitu. Lalu kemudian kita ketemu sama dia. Nah, kemudian gini, pertanyaannya kita selesai ngomong, mungkin guru senang, waduh rasanya tenang, damai ya ketemu sama mantan. Sampai di rumah kira-kira cerita istri enggak? Siapa yang tidak angkat tangan? Siapa yang cerita angkat tangan? Siapa yang enggak ambil keputusan? Ya sudahlah, pokoknya TST lah. Tahu sama tahu gitu. Bapak Ibu, berintegritas itu artinya adalah sinkronisasi antara tindakan dan ucapan. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Luar dan dalam sama. Ya. Jadi ada satu hubungan yang kita lakukan dan tidak pernah ada kemunafikan di dalam hidup kita. Integritas itu penting, Bapak Ibu. Kenapa penting? Ya. Karena ada sebuah pergeseran yang terjadi. Pola pikir Yunani itu mengajarkan bahwa antara yang rohani dan yang duniawi itu ada sebuah pemisahan. Sehingga yang rohani itu hanya kita kerjakan ketika kita ada di dalam komunitas, dalam persekutuan. Ya. Itu yang rohani kita kerjakan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang itu yang mereka merasa yang namanya aku sedang melakukan kegiatan rohani ya hari Minggu. 2 jam. Ya. Di luar itu ya sudah duniawi. Akibatnya dia bisa bertingkah pola, dia bisa melakukan apapun juga. Tetapi cara berpikir Yahudi tidak begitu. Tidak ada pemisahan antara yang rohani dan yang duniawi. Dua-duanya itu adalah rohani. Ketika kita bekerja, kita sedang mengerjakan sesuatu yang rohani juga di situ. Ketika kita bergereja, beribadah, kita juga sedang mengerjakan yang rohani di situ. Sehingga Rasul Paulus pernah mengajarkan bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dalam namaku. Baik kamu makan, baik mau melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada 2 ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara berintegritas, kita berbicara tentang pola pikir orang Yahudi. Di mana apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua dalam rangka kita mengaplikasikan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang kita ucapkan, yang kita imani. Itulah integritas. Sehingga Bapak Ibu, betapa pentingnya kita membangun hidup berintegritas dalam rangka kita memiliki karakter ilahi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam integritas atau kita bisa hidup berintegritas. Maka kita harus menjadi manusia baru. Ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4
Tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya ingin membaca ayat yang ke-21 sampai 24 saja. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Sudah ketemu semuanya? Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Ya, kita baca bersama 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, apa yang dimaksud dengan manusia baru? Dalam pemahaman kekristenan, manusia baru adalah salah satu konsep dasar di dalam iman Kristen. Ini menjadi basic, ini menjadi landasan. Jadi kita membangun kehidupan kita dimulai dengan kita menjadi manusia baru. Kenapa banyak orang yang gagal menjadi orang Kristen? Mengapa begitu banyak orang yang dia jatuh dan dia tidak bisa bangun kembali? Fondasi rapuh. Ketika terkena hempasan badai hidup dunia, ketika ada kesulitan, kesukaran, ketika ada masalah yang menimpa hidupnya, bangunan yang dibuat itu roboh. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Jadi dia tidak mengalami sebagai manusia baru. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi baru. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita berbicara tentang manusia baru, itu bukan berarti bahwa kita ini diciptakan 2 kali secara fisik. Misalnya, dulu saya itu ramping, putih, irungnya bangir, kemudian kinclong, setelah menjadi manusia baru tiba-tiba menjadi meleduk, gitu misalnya, jadi gemuk, begitu. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi manusia baru itu adalah perubahan karakter sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Tidak ada sebuah proses perubahan dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Melainkan kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan hidup bagi Tuhan. Dan untuk kemuliaan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi orang yang dikatakan manusia baru itu, di dalam dirinya ada sebuah proses yang terjadi. Karakternya yang terus diubahkan. Kehidupannya yang makin hari, makin serupa dengan Kristus. Nah inilah yang namanya manusia baru. Manusia baru itu berarti dia meninggalkan dosanya. Dan dia menanggalkan manusia lamanya. Dan dia melakukan dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu dapat kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ke-10. Mari kita akan baca bersama ayat ini. 2, 3, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Coba perhatikan ada kata kunci di sini, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kenapa? Oleh karena Bapak Ibu, orang-orang Kristen di Kolose begitu banyak terkontaminasi, tercemari oleh karena berbagai filsafat-filsafat yang ada. Sehingga hidupnya tidak murni, mereka menjadi bingung mana yang benar. Ya. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, maka kita akan terus diperbaharui senantiasa. Kita akan terus semakin hari, semakin kita mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa kita harus diperbaharui akal budi kita, agar kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, ya. Itu yang kita kerjakan. Secara konkret Bapak Ibu, manusia baru itu seperti begini. Ini manusia lama kita yang dikendalikan oleh dosa. Manusia lama kita yang terus-menerus menggerogoti kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berbuat sesuai dengan apa Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita menjadi manusia baru, apa yang terjadi? Manusia baru dalam Kristus itu mampu menghalau manusia lama kita. Sehingga hidup kita makin hari itu ada sebuah progres, ada sebuah perkembangan yang terjadi. Kenapa? Karena manusia lama kita sudah berlalu. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Karena siapa yang ada dalam Kristus ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti ini gambarannya. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang Kristen pasti menjadi manusia baru? Rupanya tidak semua orang Kristen menjadi manusia baru. Kenapa begitu? Manusia lama masih dalam dosa, terus kemudian ditumpui dengan manusia baru dalam Kristus. Manusia lamanya masih ada enggak? Masih. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak mengalami sebuah proses pertumbuhan dalam hidupnya. Kenapa? Akar manusia lama itu masih mengendalikan dan menguasai dalam hidupnya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang kisah Gareng jadi Bathara Guru. Ya. Jadi satu hari Gareng itu menghantarkan Janaka ke hutan. Kemudian ketika Dorone itu lagi samadhi di gua, dia jalan-jalan. Nah ketika dia jalan-jalan, dia melihat ada pakaian yang maha indah. Pakaian yang begitu bagus. Akhirnya Bapak Ibu, Gareng menggunakan pakaian itu. Wah, yang namanya wayang ya. Begitu dia pakai itu, dia menjadi Bathara Guru. Tahu Bathara Guru ya? Dia adalah pimpinan para dewa. Wah, terbanglah dia. Kemudian sampai di Nirwana, setelah dia ada di sana, semua para dewa berpesta pura karena apa? Karena Bathara Guru yang sekian lama meninggalkan, turun ke dunia, sekarang sudah kembali. Nah, dasari Gareng Bapak Ibu, dia makan sebanyak-banyaknya. Nah ketika dia makan, mulailah orang di sekitarnya itu curiga. Kenapa kok curiga Bapak Ibu? Ada tahu?
Karena ambune itu lebus, Bapak Ibu. Iki Bathara Guru kok biasanya wangi, kok badak ini apa aku? Curiga Bapak Ibu. Lama-kelamaan karena garengnya udah dia makan minum sampai keringetan, jadi itu garengnya orang Indonesia Bapak Ibu. Orang Indonesia itu lek kerja ora keringetan, tapi lek makan keringetan. Dan aneh itu anugerah luar biasa ya. Nah, akhirnya dideketi. Bathara Guru, kulun minta tanya ini Bathara Guru kok baunya kayak begini ini gitu. Nah, Gareng menjadi kaget Bapak Ibu. Akhirnya didedes dan dibukalah pakaiannya, jadilah Gareng kembali yang menggunakan pakaian lama. Ambune lebus ketok Bapak Ibu. Bapak Ibu, sepandai apapun juga kita menyembunyikan kehidupan lama kita, suatu saat akan pasti nampak. Maka itu harus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Jadi dari buahnya lah kita kelihatan kita manusia baru atau bukan. Jadi jangan heran kalau orang itu sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan sudah melayani, tapi kehidupannya masih manusia lama. Kenapa? Karena dia belum meninggalkan manusia lamanya. Dia belum hidup sebagai manusia baru seutuhnya. Sehingga Bapak Ibu, jelas hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kita ini menjadi manusia baru? Saat manusia jatuh dalam dosa, kita perlu tahu bahwa hukuman yang terberat bagi manusia adalah di mana roh Allah tidak lagi berdiam dan telah mati dalam diri manusia. Akibatnya bahwa manusia itu terputus hubungan dengan Tuhan, manusia itu tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dan selalu cenderung untuk berbuat dosa. Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal yang ke-7, dalam hatiku ada keinginan untuk berbuat baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak baik yang aku lakukan. Jadi di sini persoalannya, Bapak Ibu. Coba tanya pada dirimu, aku sudah menjadi manusia baru atau aku ini masih bala baru tapi lama? Bapak Ibu, mari kita mencoba. Memang manusia baru itu tidak terjadi secara instan, tidak. Ada proses yang terus-menerus terjadi. Saya pun harus mengakui secara jujur, Bapak Ibu. Saya masih berproses terus untuk hidup sebagai manusia baru. Tetapi saya berjuang terus. Saya berusaha terus. Supaya apa? Supaya saya bisa betul-betul menjadi manusia baru. Karena saat saya percaya atau saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh Allah yang hilang tadi dikembalikan pada hidup kita. Sehingga kerohanian kita ini hidup. Kita punya kepekaan dalam menjalani hidup ini. Kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Kita punya feeling, kita punya intuisi, hati nurani kita menjadi peka. Mari kita akan mencoba melihat apakah saya peka secara rohani. Ukurannya sederhana Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa yang kecil, kita sadar ini salah. Ini dosa ini. Ya. Tetapi kalau kita melakukan dosa yang kecil, sedang, menengah, besar, dan kita tidak sadar bahwa itu dosa, hati-hati Bapak Ibu. Berarti itu artinya bahwa roh Allah belum memulihkan kita. Dan ketika roh Allah belum memulihkan itu artinya bahwa kita belum menjadi manusia baru. Nah, Bapak Ibu, keadaan manusia baru, coba perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama.
bahwa manusia baru itu dihidupkan kembali di dalam Kristus. Itu dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita di luar Kristus, bisa enggak kita menjadi manusia baru? Kalau kita itu jauh dari Kristus, mungkin enggak kita mengalami pembaharuan budi kita? Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, maka jelas tidak ada. Maka itu kekristenan dengan sangat jelas berkata ya, bahwa ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus, Yesus berkata, kamu harus lahir baru. Juga kita berkata dengan jelas ya, bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena masalahnya adalah di luar Kristus kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Masalahnya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Allah yang hilang dari diri manusia baru dikembalikan. Kemudian keadaan manusia baru itu adalah manusia itu dibangkitkan. Nah, kata bangkit itu berarti bangun, kan begitu. Ya. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, maka kita dibangkitkan. Kita tidak mati di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam Kristus. Ya. Ketika kita ada di dalam Kristus, itu berarti hidup kita bangkit dari kehidupan lama. Ya. Kebangkitan ini penting Bapak Ibu, karena kebangkitan itu yang memampukan kita, yang menjadikan kita sanggup hidup dalam pembaharuan. Dibangkitkan itu penting bagi kita, karena ketika kita dibangkitkan, itu artinya bahwa hidup saudara dan saya ada potensi, ada kekuatan, ada kesanggupan untuk hidup bersama dengan Kristus, hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Keadaan manusia baru itu berarti manusia mendapat mahkota, ya, yaitu mendapat tempat mulia bersama Bapa di surga. Artinya bahwa ketika kita menjadi manusia baru, itu artinya ada kepastian akan keselamatan. Disinilah ada sebuah perdebatan secara teologis. Perdebatannya di mana? Apakah semua orang Kristen nanti masuk surga? Bapak Ibu yakin bahwa nanti masuk surga? Amin. Kenapa kita yakin? Karena kita sudah sedang dalam proses menjadi manusia baru. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia baru, ya, maka itu artinya bahwa saudara dan saya sedang menjalani hidup menuju kepada surga yang disediakan bagi Tuhan bagi kita. Ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kehidupan kita masih hidup lama, dikuasai oleh dosa, dan kita tidak pernah mengalami kehidupan yang baru, maka mari kita bersama-sama memulai. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia baru. Kenapa kita berani berkata bahwa sebagai manusia baru, kita pasti akan masuk dalam kerajaan surga? Karena kita diberi kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Diberikan secara cuma-cuma.
Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan karena saudara dan saya menjadi orang Kristen yang baik hati. Bukan. Keselamatan itu bukan karena kita sering memberikan persembahan ke gereja. Kita menjadi orang yang setia melayani. Bukan itu. Tetapi kita diselamatkan oleh karena Allah memberikan ini. Sekarang saya berikan kamu keselamatan. Ini murni, pure untukmu. Tetapi ada tuntutan. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu sudah diselamatkan. Kan gitu. Bagaimana cara menunjukkan? Ada perubahan dalam hidup. Jadi perubahan hidup kita itu adalah dampak akibat dari kasih karunia itu. Karena anugerah itu. Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Jadi bukan karena kita berbuat baik kemudian kita diselamatkan, bukan. Tapi karena kita diselamatkan maka kita dimampukan untuk berbuat baik. Ya. Maka itu di sini ada istilah manusia dibangkitkan. Dibangunkan kembali. Kamu yang lemah, kamu yang tidak berdaya, kamu yang tidak punya kekuatan sekarang bangkit. Karena apa? Karena Kristus menghidupkan kita. Nah, ini harus kita pahami dengan baik tentang konsep manusia baru ini. Nah, setelah itu ada proses berjalan dalam hidup kita. Apa yang harus kita jalankan? Kita harus belajar mengenal Kristus. Terus-menerus mengenal Dia. Maka itu Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan akhirnya aku menjadi serupa dengan Dia. Itu yang kita kejar, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang salah, yang dikejar bukan mengenal Kristus. Tapi yang dikejar apa, Bapak Ibu? Berkatnya. Nah, kita setia diberkati. Ya memang betul, Bapak Ibu. Tetapi dasarnya manusia baru. Kenapa banyak orang yang dia setia, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi kok hidupnya tidak diberkati? Perlu koreksi diri. Faktor penyebabnya, jangan-jangan kita belum menjadi manusia baru. Ya. Maka itu kalau manusia baru itu ingin mengenal Kristus. Sehingga program gereja kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setiap pagi diajak untuk merenungkan firman Tuhan, malam mau tidur kita juga mendengarkan firman Tuhan, itu bukan apa-apa. Yang untung bukan saya, bukan gereja, bukan Tuhan, tapi yang untung adalah Bapak Ibu sendiri. Untungnya di mana? Kita semakin mengenal Kristus, sehingga kita tahu, kita mengerti roh Allah dalam diri kita itu dihidupkan, dibangkitkan kembali. Kehidupan manusia baru itu berarti menanggalkan manusia lama. Jadi ketika manusia lama mendekati kita, katakan no. Ya. Tapi kalau kita no-nya begini, jangan no. Tahu ya? Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata setelah promosi itu, korupsi ini makin banyak. Kenapa? Karena setelah no, tangannya dibalik. Gini. Jadi, kehidupan manusia baru itu berarti kita menanggalkan manusia lama kita. Dan kita akan berkata, nehi, nehi, nehi. Kira-kira begitu ya. Tahu artinya nehi? Gak tahu. Sama, saya juga gak tahu. Kehidupan manusia baru itu berarti kita mengalami pembaharuan terus-menerus. Update, Bapak Ibu. Diupdate terus. Ya. Jadi seperti misalnya begini.
Kita ada dalam remang-remang. Kemudian di sana itu ada lampu. Maka supaya kita bisa menjadi terang, kita harus jalan ke sana. Kan begitu. Ya. Terus bergerak, maju terus. Sampai kita ada di dalam terang itu. Begitu juga. Kalau kita berbicara mengalami pembaharuan itu juga begitu. Pembaharuan itu tidak terjadi secara otomatis, tapi perlu kita berjuang terus. Ada satu lagu, meskipun ku jatuh berulang kali, selanjutnya ora apa lagu. Ya, tapi lagu lama yang cukup baik. Jadi, mari kita terus berjuang. Selama dalam dunia ini kita terus berjuang, mendekati hidup sepadan dengan panggilan. Agar kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kemudian kehidupan manusia baru itu mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Jadi manusia baru itu bukan kemudian otomatis tidak, tapi kita menyediakan diri. Tuhan, ini aku ingin hidup baru. Menjadi manusia baru. Ya. Sehingga ada gambar di sini Bapak Ibu. Ini manusia lama, ini manusia baru. Ini iblis karena apa? Ada apa ini? Sumute. Tapi ini Tuhan Yesus. Jadi berpindah ke sini. Ya. Mengalami pembaharuan. Ya. Mengenakan manusia baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu, manusia baru, kehidupan manusia baru itu berarti membuang kehidupan yang lama. Secara detail nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Efesus pasal yang keempat ini. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan lama kedagingan itu harus dibuang. Jangan kemudian kita merindukan lagi. Ya. Jangan seperti lagu, ada lagu apa? Judulnya benci tapi rindu. Aku benci dosa, tapi aku rindu. Kenapa? Dosa itu enak. Ya. Iya, ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, sebagai akhir daripada firman Tuhan ini, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal, dan manusia yang terus dibaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, orang percaya tidak lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata-senjata kebenaran dan hidup memuliakan Allah. Itu targetnya. Maka itu, mari kita bersama bangkit untuk kita bisa menjadi manusia baru. Agar apa? Kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Kesesuaian antara apa yang dikatakan dan yang diucapkan. Mari kita bangun hidup kita berintegritas. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus saat ini. Perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk kita memperbaharui kehidupan kita di dalam Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk membuat komitmen yang baru. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar minum anggur dan makan roti. Kalau hanya sekedar itu kita bisa lakukan di rumah kita. Tetapi perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk kita berkomitmen baru. Maka itu gereja kita setiap minggu pertama mengadakan perjamuan kudus. Supaya apa?
kita berkomitmen, mungkin kita jatuh, kita bangkit lagi. Mungkin kita melakukan apa yang jauh dari Tuhan, kita bangun lagi. Itulah yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu bukan keinginan kita, tapi itu adalah perintah Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Saya mohon petugas maju ke depan, mungkin bisa dibantu Mbak Ari dan Pak Tulus, silakan maju ke depan. Mari kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami tahu bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan Roh Kudus itu menerangi kami, dan Roh Kudus itu menuntun kami untuk kami dapat diperbaharui agar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Namun seringkali kami jatuh, seringkali kami tergeletak, seringkali kami tidak berdaya melawan kekuatan daripada hidup lama. Kami ingin lepas daripada itu, Tuhan. Maka itu saat ini kami bersama-sama ada di meja perjamuan ini. Agar kami boleh dan kami dapat membuat komitmen baru bahwa kami ingin bangkit, kami ingin bangun, kami ingin terus maju mendekat kepada Kristus. Berkati roti dan anggur ini, supaya ketika kami makannya, yang mendapatkan kekuatan baru yang datangnya daripadamu. Sehingga hidup kami akan terus maju bersama dengan Kristus, diperbaharui dari waktu ke waktu karena pengorbanan Kristus. Sebab itu selidiki hati pikiran kami. Apabila ada dosa, ada pelanggaran, ada perbuatan, tingkah laku, perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami dengan segala kerendahan hati mohon kasih karunia mengampuni agar kami boleh diperbaharui. Dan sekarang kami boleh bersama-sama untuk ada di dalam meja perjamuan ini. Terima kasih Bapa, berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa, menyerahkan hidup kami, dan kami mohon kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dan dia mengambil roti, lalu kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan setelah dia makan. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan sikap hormat, kita mengambil roti dan anggur ini. Karena firman Allah mengingatkan kita, barang siapa dengan cara yang tidak layak mengambil roti dan anggur, dia berdosa pada tubuh dan darah Kristus. Sambil
edarkan, kita akan nyanyikan satu pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 oh salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Saya undang Bapak Ibu, mari kita akan berdiri bersama. Mari kita mengangkat roti kita. Kami bersyukur karena Kristus mengorbankan dirinya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, dicambuk. Pengorbanan itu memberikan kepada kami kekuatan baru. Biarlah kami sebagai tubuh Kristus yang baru boleh dipersatukan kembali karena pengorbanan itu. Dan roti yang ada di tangan kami adalah roti perjanjian. Oleh sebab itu, biarlah roti ini Tuhan berkati. Ketika kami makannya, ada kekuatan baru yang ada dalam diri kami. Kami percaya ketika kami makan roti ini, maka kami juga boleh ambil bagian dalam karya Kristus melalui tubuhnya di dalam gereja. Kami benar penuh sukacita akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengangkat cawan kita. Ketika tubuh itu tercoreng, ketika tubuh itu sobek, maka darah itu keluar dari sela-sela di dalamnya. Tetapi darah itulah yang menyatukan. Darah itulah yang memberikan pengharapan. Darah itulah yang menebus. Darah itulah yang menjadikan kami dibaharui. Maka itu biarlah anggur yang sebentar kami akan minum. Boleh Tuhan berkati, sehingga ketika yang minumnya, hidup kami boleh diperbaharui oleh karena pengorbanan Kristus. Oleh karena darah yang telah tercurah dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa,
Dan kami akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau perkenankan kami untuk ada di meja perjamuan. Untuk mengenang pengorbanan Kristus yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya mengalir, memberikan pengharapan dan keselamatan. Kami berdoa, biarlah kiranya perjamuan ini memberikan kepada kami kesanggupan, mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Sehingga menjadi doa dan harapan kami. Biarlah kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Hidup Kristus menjadi hidup kami. Perbuatan Kristus menjadi perbuatan kami. Tingkah laku Kristus menjadi tingkah laku kami. Pelayanan Kristus menjadi pelayanan kami. Pengorbanan Kristus menjadi pengorbanan kami. Dan apapun juga yang kami lakukan, sepadan dengan panggilan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, karena kekuatan yang daripada-Mu memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sementara kelas dikembalikan dan kita akan mendengarkan warta.